Aku telah mengurapi kamu dengan rohku sebagai jaminan dari apa yang akan datang. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada 4 hal yang bisa kita pelajari di sini. 1. Anda dapat berdiri teguh di dalam Kristus. Anda harus menyadari sesuatu yang penting. Itu bukan kekuatan Anda sendiri. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Kenapa sampai mesti diteguhkan oleh Tuhan? Karena imanmu akan diuji, kedaginganmu akan dicobai, langkahmu akan ditantang. Sama seperti Daniel yang ditentang oleh musuh. Jadi kenakanlah baju zirahmu, ambil pedang roh dan angkat perisai imanmu dan berdirilah teguh. Kedua, Anda memiliki urapan. Ada urapan yang tersedia bagi setiap orang percaya. Firman-Nya mengatakan, tanpa Dia aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi juga mengatakan bahwa dengan Dia saya dapat menanggung segala sesuatu di dalam Kristus. Apa itu urapan? Saat Anda mempelajari firman, Anda menemukan dalam perjanjian lama bahwa para nabi, imam, dan raja diurapi oleh Tuhan. Urapan itu bersifat jasmani dan rohani. Secara fisik, mereka akan mengambil minyak dan menuangkannya ke atas kepala orang tersebut sebagai syarat simbolis. Secara rohani, minyak itu melambangkan kuasa Roh Kudus. Seperti waktu Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud, itu berarti bahwa berkat supernatural Tuhan ada pada Daud. Roh Kudus memampukan dia ketika dia melawan Goliat, dia diurapi. Ketika dia menulis mazmur pujian kepada Tuhan, dia diurapi. Ketika dia pergi berperang, dia diurapi. Apa artinya? Artinya kuasa, berkah, otoritas Tuhan ada padanya untuk tugas-tugas yang dihadapinya. Inilah kabar baiknya. Dalam perjanjian baru, Tuhan tidak hanya mengurapi para pendeta, penginjil, nabi, rasul, romo, dan guru. Roh Kudus seperti minyak yang dicurahkan ke atas siapa saja yang mau menerimanya. Dan saat mereka beraksi, Tuhan bertindak. Ketiga, kamu milik Yesus. 2 Korintus 1 ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Kita ini milik Yesus. Hidupku bukan milikku sendiri. Aku telah dibeli dengan sebuah harga. Harga itu adalah darah Yesus yang tercurah. Aku pernah menjadi bagian dari kerajaan lain, tetapi telah dibeli dan dibayar dan ditebus. Dan Tuhan telah memberikan meterainya dalam hidupku. Dulu saya adalah orang asing bagi Tuhan. Saya dulu orang luar, tetapi saya telah diadopsi. Saya sekarang adalah anak raja. Jadi saat Anda mendekati Tuhan, Anda bukan seperti pengemis di luar istana yang meminta bantuan raja. Anda adalah anak raja. Contoh, ketika saya pergi ke rumah ayah saya sampai di sana, saya langsung taruh tas di sofa, lalu pergi ke kulkas. Saya membuka kulkasnya, melihat minuman kaleng dan langsung minum. Lalu melihat di meja makan ada apa, jika ada lauk yang saya suka, saya bisa langsung ambil piring dan sendok sendiri. Saya tahu di mana letak-letaknya. Nah, Anda tidak dapat melakukan itu di rumah ayah saya, tetapi saya bisa. Kenapa? Karena saya anaknya, dan itulah yang Tuhan katakan. Bahwa kita bisa datang ke hadirat Bapa Surgawi dan mengucapkan, Aba, Ayah, Allah Bapa, aku butuh bantuanmu. Dia bilang ya, semua kekuatannya, semua kemenangannya adalah warisan Anda. Yang keempat, kita memiliki jaminan dari janji-janjinya. Apa yang Tuhan lakukan? 2 Korintus 1 ayat 22, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini adalah konsep yang sama dengan membayar DP ketika Anda pergi untuk membeli rumah. Anda dapat berbicara dengan pemiliknya ataupun dengan agen real estate.
Anda dapat memberitahu mereka bagaimana Anda akan membeli rumah, tetapi mereka tidak percaya bahwa Anda serius sampai Anda membayar DP-nya. Tuhan sangat mencintai kita. Inilah yang Dia lakukan. Dia menaruh deposit di hatimu. Dia menempatkan Roh Allah di dalam hati kita. Roh itu menjamin apa yang akan datang. Marilah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu hari ini, bahwa kami dapat berdiri teguh di dalam Engkau. Kami telah Kau berikan urapan-Mu, diadopsi jadi anak-anak-Mu, dan Kau memberikan Roh Kudus sebagai jaminan dari semua yang telah Kau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami percaya dan telah menerima semua janji-Mu ini.